Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsul Hardi SPD, NIM 219018495428. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi IPS. Ini SKHBS dan ini kartu pendaftaran uji kinerja. Pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMP Negeri 2 Makartijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Sehat. Kok semua? Kenapa? Sakit apa? Ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya pimpin doanya. Yuk, Nari. Kawan-kawan kita membuka pelajaran dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapkan. Beri salam. Awal Abdul Hari. Hadir, Pak. Lindan Ulfani. Hadir, Pak. Cinta Fitri. Hadir, Pak. Harjunita. Hadir, Pak. Indo Ase. Hadir, Pak. Indo Ampa. Nurul Wihastuti. Hadir, Pak. Puput Vera Setiani. Hadir, Pak. Titin Pinasti. Hadir, Pak. Jumadi. Hadir, Pak. Rasya Salsabila Bahari. Samuel Arepa. Ada yang harus panggil? Sudah semua ya? Ya, alhamdulillah. Ini masuk semua jumlah pesertanya, jumlah siswanya itu 13 orang. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu, masih adakah yang ingat materi sebelumnya? Nanti, coba Nadia. Iya, kasih tepuk tangan buat Nadia ya. Ya, kita minggu lalu sudah belajar tentang kelangkaan kebutuhan manusia. Iya. Jadi kebutuhan manusia itu selalu berubah-ubah ya, selalu meningkat. Karena kita hidup selalu bergerak, jadi selalu membutuhkan sesuatu untuk hidup. Oke. Nah, ini akan mengaitkan dengan materi sebelumnya. Apa yang mendorong ayah kalian bekerja setiap hari? Coba Naim Rindan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kasih tepuk tangan buat Rindan. Kalau Nadia coba nari lagi. Memenuhi jajan. Jadi ada om jajan. Jadi ayahnya bekerja dengan keras untuk uang jajannya Arya. Ya, orang tua kalian di rumah itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kalian. Mungkin ada yang mau pengen sepatu, ada yang pengen handphone, tapi itu tidak terlepas nak. Kalian mau minta sesuatu tuh, kita harus kebutuhan primer dulu, kebutuhan yang pokok dulu. Jangan kebutuhan pokok nggak terpenuhi, kita makan aja susah ya. Tiba-tiba kamu minta gadget, ya Allah, alam kasihan orang tuanya ya. Oke, paham ya? Jadi kita harus ngerti yang mana kebutuhan yang penting, yang mana enggak penting. Bukan yang penting ya, enggak prioritas ya, harus ada tahu seperti itu. Oke, biar semangat kita terus semangat dulu ya. Ayo mestinya ada yuk. Kamu semangat. Semangat. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba Jumadi, baca Jumadi yang pertama. Apa yang kamu akan dapatkan tujuannya untuk pembelajaran ini? Baca nggak? Melalui penggunaan model problem bahasa learning, peserta tidak dapat menjelaskan konsep, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Iya.
pelajaran tadi kalian akan dapat menjelaskan konsep, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan baik dan tepat. Pak, coba Samuel baca yang kedua Samuel. Melalui penggunaan model problem based. Yang nomor 2 namanya itu nomor 1. Melalui kegiatan pengamatan. Melalui kegiatan diskusi Pengamatan. Oh, nomor 2. Ini Samuel. Melalui kegiatan pengamatan foto dan video pembelajaran peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan baik. Iya, ya kasih tahu Pak Samuel ya, walaupun kita terbaca-baca. Jadi nanti kamu bisa menganalisis hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan baik melalui foto, video yang akan tampilkan di PPT nanti. Coba nomor 3, Rasya. Ayo, Rasya nomor 3, Rasya ini, Rasya. Melalui penggunaan model basic ini serta didik dapat menemukan contoh tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Iya, jadi kita akan tahu contoh dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, serta prinsip ekonomi dengan tepat. Yang terakhir kalian akan melakukan kegiatan diskusi. Seperti biasa ya, dan kalian akan dapat merancang laporan hasil diskusi tentang tindakan, motif, serta prinsip ekonomi dengan baik dan benar. Oke ya, kasih tepuk tangan buat teman kalian semua. Oke, tapi ya, walaupun nggak perlu kelihatan ya. Ya, yuk sekarang kita nyanyikan biar lebih semangat. Berdiri nah, kita nyanyi dulu lagunya Maju Sebentar ya, biar kamu lebih semangat ya. Nanti ada liriknya di sini, tinggal nyanyi. Oke. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Nah, itu adalah ilustrasi ya. Dulu pemuda-pemuda bangsa Indonesia tuh maju terus dia, maju tak gentar ya, seperti lagu tadi. Jadi apapun yang dihadapi tidak pesimis ya, walaupun cuma menggunakan bambu runcing. Orang bawa pedil tahu sendiri ya, wah, langsung mati. Kalau kita bawa runcing harus sembunyi-sembunyi, baru bisa melawannya. Tapi nggak ada kata pesimis bagi pemuda serta pejuang bangsa kita ya. Harapan Bapak kalian ini berjuang ya dengan pendidikan. Nah, di sini langsung kita masuk aja ya. Ini adalah ada 2 foto, ada 2 gambar. Ini adalah ada 2 gambar. Yang pertama kayaknya orang itu membuat batik ya, benar nggak? Iya, ini apa benar nggak? Benar ya. Yang kedua itu apa? Hari gambar kedua tuh apa? Iya, ada ibu pakai masker, di tangannya banyak masker ya. Kayaknya dia membuat masker. Ini adalah kegiatan tindakan ekonomi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lanjut. Nah, ini ada video. Siapa gisunya? Ini syuting videonya ya. Ini menceritakan seorang ayah. Nah, lebih jelas lagi kalian tonton ya. Oke, bisa ditonton. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest.
man. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Di situ ada bapak sama anaknya. Coba bapak ngapain bapak sama anaknya itu di situ dalam cerita itu? Ya, kenapa? Kenapa anaknya? Tadi ada yang nulis surat ya? Coba yang tahu aja ceritanya. Yang tahu nggak? Saya Pak, Ya, kau coba anak aja. di depan anaknya dia tampak bahagia, tapi di belakang anaknya dia rela pantang pulang untuk mendapatkan uang buat kebutuhan hidup untuk Iya, kasih tepuk tangan buat Alia. Ya, jadi Alia menyimak dari video yang ada ditampilkan di depan tadi. Jadi ada seorang ayah, dia di depan anaknya itu bahagia ya, biar anaknya nggak sedih, anaknya semangat terus belajarnya sampai-sampai anaknya ini dapat prestasi ya. Diambil ke depan, dikasih piagam kalau dia pintar. Harapan apanya? Harapan orang tua kamu juga seperti itu. Nah, dia bela, kamu minta apa? Pasti bilang ada ya, tapi nanti dia akan usaha. Walaupun memang besoknya nggak ada, tapi di dalam hatinya ada catatan kecil ya. Oh iya, misalnya Puput besok mau jajan, mau pergi ke Makati misalnya, mau apa lah ya. Itu ada, walaupun belum terlaksanakan, tapi di hatinya sudah ada. Ya nanti apa dicarikan. Nah itu contohnya seperti itu. Dia bekerja dari pagi sampai malam, ngambil shift apa aja diterima pekerjaannya. Dari bersihkan kaca, dia jual pizza kayak tadi. Ada juga dia tadi ke kantor dan sebagainya, meramal dan sebagainya. Oke, itu adalah suatu dari tindakan ekonomi. Motifnya apa tadi? Motifnya anak ingin membahagiakan anak. Prinsipnya apa? Dia bekerja apapun asal dapat uang, anaknya bahagia. Pengennya anak nanti kedepannya jangan seperti dia lah. Ya bekerjanya serabutan. Pengen anak nanti juara, jadi orang yang pokoknya dia yang bisa membanggakan dia dan orang yang ada di sekitarnya. Paham ya? Waktu dicontoh ya. Jadi kamu di rumah nanti jangan main lagi minta apa dengan orang tua. Tapi kamu akuilah kerja keras dari orang tua, mau ke kebun, ngoceh dan sebagainya. Uangnya itu apa? Untuk kamu lah, untuk makan
Oke, nah itu akan berkaitan dengan materi yang Bapak ajarkan pada saat ini. Ada 3. Yang pertama itu tindakan ekonomi, motif ekonomi, serta prinsip dari ekonomi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Yang seperti ini adalah tindakan ekonomi, seperti kamu pendidikan ya. Ujung-ujungnya nanti kamu akan bekerja jadi orang lah intinya. Nah, untuk banyak lagi contoh yang lain. Kamu bisa lihat di ini ada 4 gambar. Ada 4 ya. Yang pertama kayaknya dagang buah ya. Benar nggak? Iya. Ada dagang buah. Kayaknya bapak ini mau beli buahnya. Untuk yang gambar kedua sebelah kanannya itu adalah pasar tradisional, menjual beberapa sayur. Mungkin ada ikan juga di situ. Tapi biasanya dia tuh berklarifikasi sejenis ini sayur-sayur. Nah itu bisa juga dijumpai dengan pasar-pasar yang ada di sini ya. Nah untuk yang ketiga itu ada seorang bapak dengan 2 anaknya itu membajak sawah, gunanya untuk menanam padinya. Oke, yang ketiga ada yang keempat itu nelayan ya dalam mencari ikan. Nah seperti inilah, ini adalah tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lanjut ya. Nah yang kedua itu adalah motif ekonomi. Apa yang mendasari dari kita melakukan tindakan ekonomi? Ini ada 4. Yang pertama motif untuk memenuhi kebutuhan, motif mendapatkan penghargaan, motif untuk berbuat sosial, dan terakhir itu motif untuk memperoleh kekuasaan. Kalau untuk motif memenuhi kebutuhan bisa dilihat di gambar tersebut ya. Itu ada orang dagang cilok, ada siswa ya. Ada 2 siswa membeli cilok. Itu juga termasuk dari motif dari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ini kalau untuk contohnya bisa dilihat juga untuk penghargaan itu ada mahasiswa di negara lain membawa nama Indonesia mendapatkan penghargaan, itu juga termasuk dari motif. Ada juga ya ini ada yang itu berbuat bakti sosial, bisa juga itu memberi kepada orang miskin. Untuk di pandemi ini kita bisa berbagi masker, menjaga kesehatan dari orang-orang tersebut. Nah itu motif untuk memperoleh kekuasaan, yaitu motifnya tindakannya apa? Tindakannya belajar ya, belajar jadi orang yang pintar sehingga tercapailah motif dari itu. Kita lanjutkan. Yang terakhir, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini adalah pedoman atau dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Oke, prinsipnya ada 3. Yang pertama bertindak sosial, yang kedua itu bertindak ekonomi, yang ketiga itu menyusun skala prioritas. Jadi kamu sering menjumpai ya ibu-ibu kalau orang tua kalian yang mau ke pasar atau mau ke belanja ya, pasti dia membuat list apa yang paling dia akan dibutuhkan ya. Misalnya antara belanja harian dengan membeli TV. Dia juga butuh TV. Ada juga yang belanja. Dia pasti memikirkan enak beli belanja aja. Kita makan pakai apa? Kalau beli TV, jajannya pakai apa? Jadi kayak gitu, ya. Itu adalah bertindak rasional. Bertindak ekonomis. Biasanya ibu-ibu ya sering ya. Aku juga mungkin keliling pasar. Yang ini harganya misalnya mau beli sendal ya. Sendalnya sama bentuknya, tapi harganya kok berbeda-beda di tiap toko. Keliling ujung-ujungnya ya, yang di warung pertama itulah tetap dibelinya. Oh capek keliling, ya namanya ibu-ibu ya, itu bertindak secara ekonomi. Dia memikirkan harga ya, uang yang, jadi kan sayang, misalnya bedanya 5.000, sayang kan 5.000 bisa dibuat buat apa beli jajan, mau beli cilok ya. Jadi lumayan lah kalau itu bertindak ekonomis. Menyusun skala prioritas. Misalnya kamu dikaitkan dengan 2 masalah. Pertama, kamu butuh baju sekolah ya, karena bajunya sudah jelek, butuh baju sekolah. Terus kamu juga lihat kawan kamu punya HP. Wah, bingung ya, mau beli HP atau beli baju ya. Nah, kita lihat skala prioritasnya, yang mana yang paling penting dulu. Kamu beli HP atau baju? Susah ya. Jadi ya yang penting dulu beli baju dulu, nanti nyicil HP-nya. Bisa kayak gitu. Itu namanya skala prioritas. Jangan menggunakan
nafsu ya. Nafsu itu kan jadinya nafsunya pengen kayak orang yang lain, pengen teman yang lain. Tapi kedepannya malah susah. Oke, paham sampai sini? Oke, ini paham ya? Ada 3 tadi, Jumadi. 3 apa aja Jumadi? Pekerjaan, tindakan ekonomi, motif Ekonomi serta ekonomi. ada 3 tadi kita belajar. Pertama tadi tindakan ekonomi, motif ekonomi, serta prinsip ekonomi. Oke, kayaknya sudah paham semua. Sekarang kalian bentuk kelompoknya. Kelompoknya Bapak bagikan ya. Yang kelompok 1 di sini yaitu Cita Fitri, Arya, Rasya, langsung aja, dispontan aja. Rasya, Ilhase. Untuk kelompok 2 di sini Rindan, Hari, Titin, dan Bukut. Nah, kelompok 3 di sebelah sini Nurul, Jumadi, Hari Yunita, Indra Ampa, dan Samuel. Oke, ayo tutup. Buat kamu ya. Bapak kasih waktu. Di sini aja. Ayo, yuk yang cepat, cepat. Diangkat, yuk. Bantu yang cowok, diangkat. Kan. Untuk kelompok 1. Yang belum sini. Kelompok 3. Nih. Ya, dikerjakan bersama kelompoknya. Kita kasih waktu 10 menit. Bisa ya? Karena soalnya nggak begituan, cuma membuat deskripsikan aja sesuai dengan gambar serta pernyataan yang ada di situ. Ya, boleh kerjasama yuk. Bagi tugasnya, siapa ketuanya, ya tiga diri. Oke, yuk. Nah nih untuk di sini kan ada, nah di sini aja ditulis namanya. Nanti di sini nama siapa aja contohnya. Terus disesuaikan ada langkah-langkah kan di sini apa kegiatannya apa aja untuk kelompok berapa nih? Ya kelompok 3 berarti nanti dicari pembahasan yang 3. Nah ini sini aja. Ditulis di bawahnya, diisi di tabel ini. Oke. Nah ini untuk kelompok 2-nya, kelompok 1-nya boleh kalau mau bertanya nanti tinggal di atas. Oke ya. Gimana untuk kelompok 2 ya? Nah, ya untuk kelompok 2 di sini ya. Nah, di sini ditulis namanya dulu. Nama siapa aja kelompoknya. Terus untuk langkah-langkahnya di sini ya. Ada tuh apa aja. Nah, untuk pengerjaannya kamu buat di kelompok ini, tabel yang kedua ya. Dua aja. Nah, dibuat. Nah, kalau mau bertanya di kelompok lain, ini ada kelompok 1, kelompok 3. Oke, yuk, lihat ya. Nah, ini Bapak mau menjelaskan juga tentang LKP-nya. Nanti itu di sini aja namanya ya. Siapa aja namanya? Apa di sini nggak apa-apa. Di sini jadi. Nah, namanya siapa aja. Terus untuk langkah-langkahnya yang ada di sini aja ikuti. Nah, untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ini kan ada gambar. Ini hanya diskusi aja, disuruh jawab. Oke? Iya. Ya kerjasama. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3-nya tinggal kamu lihat, kalau mau nanya nanti tinggal ditanyakan aja setelah dulu kelompoknya. Sudah, kelompok 1 aja dulu ya. Oke, kelompok 1 boleh di tempatnya aja, nggak usah ke depan. Ke depan berdiri tapi ya, yang berbicara berdiri. Yuk, pada kelompok 1 Bapak persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Mbak Dewi. Ya, terima kasih kepada Arya telah menyempatkan saya menjelaskan materi tentang tindakan ekonomi. 1. Deskripsikan tindakan ekonomi pada gambar di bawah ini. A. Sekelompok ibu sedang membuat batik tradisional. Itu merupakan tindakan ekonomi. B. Seorang ibu sedang membuat masker kain dari sisa kain pecah merupakan tindakan ekonomi. Terima kasih.
kelompok lain? Dia berdiri. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, ayo silakan. Ya, bagi kelompok lain yang ingin bertanya, untuk kelompok satu nah ya ini bisa dilihat di yang boxnya atau di PPT-nya ini. Yang pertama ini dia menerangkan tentang dua gambar ini yang mendeskripsikan apakah itu masuk tindakan ekonomi, apakah enggak. Ada dua, ada ibu yang sedang membuat batik sama membuat masker. Ada yang bertanya? Kelompok dua? Tidak ada. Kelompok tiga? Iya, kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Kelompok satu sudah menjelaskan dengan singkat dan padat ya, sampai-sampai dari kelompok itu nggak bisa bertanya lagi. Oke, lanjut sekarang kelompok dua, kelompok Indan, Hari Bukut Setia Merah Setiani sama Titin Nasti. Oke, yuk siapa yang punya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Fani. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dua motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 antara lain: A. Motif untuk memenuhi kebutuhan, B. Motif berbuat sosial, C. Motif untuk mendapatkan penghargaan, D. Motif memperoleh kekuasaan. Identifikasi tindakan ekonomi berikut ini sesuai motifnya dengan cara memberi checklist. 1. Pembagian beras miskin untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu B. Motif berbuat sosial. 2. Seorang pedagang sayur berjualan keliling kampung, yaitu A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. 3. Siswa SMP 2 Kalasan memberikan sumbangan sembako bagi korban terdampak COVID-19, yaitu B. Motif berbuat sosial. 4. Seluruh PON Papua bertanding maksimal pada saat pertandingan, yaitu C. Motif untuk mendapatkan penghargaan. 5. Di desa X salah seorang calon kepala desa memberikan bantuan vaksin gratis bagi masyarakat, yaitu D. Motif berbuat sosial. Apabila dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Yuk kasih tangan dulu dari kelompok dua. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, kelompok satu. Oh ya, dari kelompok satu. Siapa? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang motif ekonomi. Adi sambil sekolah menitipkan barang dagangannya ke warung-warung sekitar sekolah. Hal tersebut dari motif manakah? Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Kasih tangan buat Rina dan Tita Fitri ya. Nah, jadi tadi siapa? Tita Fitri menanyakan adik tadi dia ke sekolah sambil berjualan ya, menitipkan barang dagangannya ke warung-warung. Nah, jadi tindakan hari ini termasuk dari motif apa? Ya, motif ekonomi ya. Oke, dijelasan juga sama si Rindan ya. Jadi kelompok si Rindan, kelompok 2 ini dia ini ada tabel ya, tinggal mengisi checklist aja. Ada masalah di checklistkan. Itu termasuk dari motif untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi berbuat sosial atau motif untuk mendapatkan penghargaan atau terakhir itu memperoleh kekuasaan. Yang ditanyakan si Cinta Petri termasuk tadi yang A, itu motif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok lain kepada kelompok Rindan? Nggak ada ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Sudah menjelaskan tentang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sekarang selanjutnya kelompok 3 itu ini pertanyaannya sama tuh. Ada tabel juga, ada permasalahan di dalam tabel tersebut. Yuk, pada kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Nurul B. Kegiatan selanjutnya adalah mengkaitkan antara materi yang sudah kalian pelajari dengan aktivitas ekonomi orang-orang
perbedaan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi di bawah ini. Pekerjaan pedagang batik. Tindakan ekonomi, menjual batik. Motif ekonomi, mencari keuntungan. Prinsip ekonomi, bertindak nasional. 2. Pekerjaan petani. Tindakan bertani, menjual hasil pertanian. Motif memenuhi kebutuhan. Prinsip menyusun skala prioritas. Pekerjaan nelayan. Tindakan ekonomi, menangkap ikan. Motif ekonomi, menjual ikan. Prinsip ekonomi, bertindak ekonomis. Iya. Sudah itu. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya sebelumnya tepuk tangan dulu dari kelompok 3. Oke. Jadi kami jawab. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya enggak? Tidak, Kelompok Pak. 1? Tidak. Enggak. Kelompok 2? Enggak, sudah jelas ya? Ya, Oke. Nah, dari kelompok 3 tadi dia ada tabel. Di tabel itu ada 3 pekerjaan. Yang pertama tadi pedagang batik sama beberapa tadi jadi. Yang kedua petani, yang ketiga itu nelayan. Di situ sudah masukkan tindakannya apa, motifnya apa, serta prinsipnya apa. Nah, yang disampaikan dari kelompok 3 sudah benar ya. Jadi dia sudah memasukkan data-data yang benar sesuai dengan ada di kelompoknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak yang bertanya. Oke, dari ketiga tadi ada yang masih bingung? Nggak ada. Sudah paham? Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini sebelum Bapak menyimpulkannya? Coba Arya, apa yang kamu dapat dari hari ini? Materi hari ini? Mengetahui tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Iya, kasih tepuk tangan buat Arya. Ini apa yang dikatakan Arya. Kita belajar 3 ya. Pertama tadi tindakan ekonomi, kedua prinsip motif ekonomi, serta prinsip dari ekonomi. Harapan Bapak setelah ini kalian paham ya, yang mana yang tergolong dari tindakan, yang mana tergolong dari motif, serta mana yang dari prinsip ekonomi. Tapi saya ada pertanyaan? Oke. Coba Resya, manfaat apa yang diperoleh pada hari ini Resya? Setelah Resya belajar pada hari ini, ada nggak manfaatnya? Resya, apa hal yang menarik yang Resya dapatkan pada hari ini? Jadi Resya nggak boleh jajan sembarangan lagi. Jadi harus bisa, harus pintar-pintar membagi atau mengatur waktu ya, belajar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Di sini aja materi kita. Untuk tugasnya bisa dilihat di buku paketnya ya. Di buku paketnya itu tugas mandirinya. Nanti minggu depan Bapak tagih tugasnya. Tolong dikerjakan secara sesama ya. Bisa dilihat buku paketnya sesuai dengan materi ini. Oke, untuk rencana pembelajaran besok kalian pelajari lagi ya. Kita minggu depan belajar tentang tanah paksa ya, tanah paksa. Oke, sekarang tolong dirapikan dulu meja sama kursinya, kembalikan. Oke, dirapikan lagi. Dirapin dulu. Tolong sampahnya diambil dulu di bawah sampahnya. Kalau saya nanti bisa terima kasih sama. Boleh dibuang dulu sama. Dipelajari lagi materinya karena manusia itu daya tangkapnya terbatas nah ya. Jadi dipelajari di rumah, di rumah pun dipelajari kembali. Oke? Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kepada anak Ari, tolong pimpin doanya nak.